DP3A, P2KB, PMD Balangan optimalkan pengelolaan rumah dataku untuk tekan angka stunting. Perkuat sinergi informasi publik, Kompas Group kunjungi Diskominfosan Balangan. Anji dan Armada sukses guncang panggung malam Pesta Rakyat HUT ke-22 Balangan. Mengenang ulama Kalimantan, warga Jimamun gelar haul dan pembacaan manakib Datu Kalampayan. Balangan mantapkan arah pembangunan daerah melalui Musrenbang RPJMD 2025 sampai 2029. Edukasi pangan bergizi, DKP 3 Balangan gelar B2SA Goes to School di SMP Negeri 1 Paringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Baby Putrisari, berikut Batarbangan selengkapnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan rumah data kependudukan bagi Kampung KB di Aula Dharma Setya, Kecamatan Paringin Selatan, Kamis 24 April 2025. Dalam rangka menekan angka stunting dan memperkuat basis data kependudukan di tingkat desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3A P2KB PMD Kabupaten Balangan menggelar kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan rumah data kependudukan atau rumah dataku bagi Kampung KB. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari di Aula Dharma Setya Kecamatan Paringin Selatan, Kamis 24 April 2025 dan diikuti oleh penyuluh KB dari 157 desa se-Kabupaten Balangan. Diketahui hari pertama kegiatan diikuti peserta dari Kecamatan Juwai, Halong, Awayan, dan Paringin Selatan. Sedangkan hari kedua diikuti oleh peserta dari Kecamatan Lampihong, Tebing Tinggi, Batu Mandi, dan Paringin. PLT Kepala DP3A P2KB PMD Balangan, Bejo Priyogo menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan tersebut. Menurutnya rumah dataku merupakan bagian penting dalam upaya penanganan stunting karena menyediakan data yang akurat dan terintegrasi. Harapannya ke depannya di samping kader itu membuka wawasan yang luas, juga ada data-data yang akurat, sehingga stunting kita itu baik. Dalam arti bisa terjadi penurunan sesuai dengan data yang akurat. Hadir sebagai narasumber perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Ardani yang menyampaikan materi tentang pengelolaan rumah dataku serta teknik pengolahan dan analisis data. Ia mengatakan bahwa rumah dataku sangat penting karena tidak hanya mencakup program keluarga berencana, tetapi juga memuat berbagai aspek pembangunan. Nah, dengan data-data ini semua bisa membaca kelemahan dan kelebihan masing-masing potensi yang ada di desanya. Mungkin terakhir harapannya nih Pak. Baik, harapannya adalah dari kami, dari RDK ini untuk klasifikasi rumah dataku ini semuanya naik kelas ya, klasifikasinya menjadi paripurna ya. Untuk kampung keluarga berencananya Kabupaten Balangan udah luar biasa. Saya mengucapkan atas nama Kementerian Kependudukan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan ya, dan Dinas OPDKB yang telah menyempurnakan tahun 2024 Kampung Keluarga Berkualitas ya, yang di dalamnya ada RDK rumah data menjadi 100%. Masyita dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebagai langkah memperkuat sinergi dalam penyebaran informasi publik di daerah, Kompas Group melakukan kunjungan ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Balangan,
Kamis 24 April 2025. Sebagai langkah memperkuat sinergi dalam penyebaran informasi publik di daerah, Kompas Group melakukan kunjungan ke Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian atau Diskominfosan Kabupaten Balangan, Kamis 24 April 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin kerjasama yang lebih erat antara media nasional dan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan membangun kepada masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Kompas Group dan Diskominfosan Balangan berdiskusi tentang strategi komunikasi publik, manfaatan media digital, serta peluang kolaborasi dalam memproduksi konten lokal yang mendukung peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Sales Group Head Kompas Group, Hani Liu, menyampaikan kunjungan ini merupakan bagian dari upaya silaturahmi sekaligus penjejakan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Balangan. Tujuan kami dari Kompas Group, terutama kita tuh dari Kompas TV, kompas.com dan Sonora ID. Sebelumnya kita itu untuk audiensi dan silaturahmi untuk Kabupaten Balangan dan melanjutkan juga terkait kerjasama ke depannya untuk meningkatkan potensi-potensinya di Kabupaten Balangan. Gitu, dan membantu terkait publikasi, terus mengeksplor ada apa saja sih di Kabupaten Balangan, terutama tentang wisata UMKM seperti itu. Mungkin langkah kedepannya bagaimana lagi Bu? Langkah kedepannya kita ingin mengundang Pak Bupati dan biar beliau langsung untuk berbicara terkait apa potensi dan program kinerjanya beliau, begitu. Terakhir harapannya bagaimana? Harapannya kita tetap ini ya Pak ya, menjalin kerjasama dengan baik dan sama-sama punya tujuan yang baik, itu aja sih. Mewakili Kepala Diskominfosan Balangan, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Slamet Enggo Widodo, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia berharap sinergi antara media dan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan. Tentu kita menyambut baik ya dari keinginan kawan-kawan dari Kompas Group ini. Apalagi tadi sudah diinfokan bahwa kawan-kawan sudah audiensi langsung dengan pimpinan kita, dengan Pak Bupati. Dan tentu kita ini sambil jalan, sambil menunggu dan sambil mempelajari nanti ke depannya seperti apa. Dan kita berharap tentu ke depan ada hubungan kerjasama yang baik sehingga peran media tentu sebagai mitra dari pemerintah daerah dalam hal untuk menciptakan iklim yang sehat dalam hal berdemokrasi, dalam pelaksanaan pembangunan itu supaya bisa tercapai. Sehingga ini menjadi hal penting bagi kita, terutama kita di Diskominfo yang mengampu urusan kerjasama media ini, tentu tidak lain tidak bukan kita menyambut baik gitu. Seperti itu. Terima kasih. M. Andre Maulana dan juru kamera M. Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dua artis ibu kota, Anji dan Armada, sukses mengguncang panggung malam Pesta Rakyat di hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Balangan yang digelar di Komplek Perkantoran Tugu Maritam, Paringin Selatan, Jumat 25 April 2025. Dua artis ibu kota Anji dan Armada sukses mengguncang panggung malam Pesta Rakyat di hari ulang tahun atau HUT ke-22 Kabupaten Balangan yang digelar di Komplek Perkantoran Tugu Maritam, Paringin Selatan, Jumat 25 April 2025. Penampilan mereka yang penuh energi langsung memikat penonton sejak awal. Anji tampil membawakan sejumlah lagu hits andalannya seperti Bidadari Tak Bersayap, Dia, Menunggu Kamu, Kekasih Terhebat hingga Merindukanmu. Sementara itu Armada tak kalah memukau dengan deretan lagu populer mereka seperti Mabuk Cinta, Pemilik Hati, Pergi Pagi Pulang Pagi, Mau Dibawa Kemana hingga Harusnya Aku. Ribuan penonton turut bernyanyi bersama menciptakan suasana meriah dan penuh kebersamaan. Bupati Balangan Abdul Hadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya perayaan Malam Pesta Rakyat ini. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras demi terwujudnya Kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera. Di hadapan masyarakat yang hadir, Abdul Hadi turut mengimbau pentingnya menjaga ketertiban dan kebersihan demi kenyamanan dan keamanan bersama.
Ia juga menyampaikan rencana pemerintah daerah yang akan mendatangkan Habib Syah untuk kegiatan selanjutnya yang direncanakan berlangsung pada Mei atau Juni mendatang. Nanda Yuliarti dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Mengenang perjuangan ulama besar Kalimantan Selatan, Desa Jimamun, Kecamatan Lampihong menggelar haul dan pembacaan manakib Jadina Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang lebih dikenal sebagai Datu Kalampayan. Acara yang berlangsung di halaman Langgar Nurul Iman, Sabtu 26 April 2025. Mengenang perjuangan ulama besar Kalimantan Selatan, Desa Jimamun, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, menggelar haul dan pembacaan manakib Jadina Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang lebih dikenal sebagai Datu Kalampayan. Acara yang berlangsung di halaman Langgar Nurul Iman ini dirangkai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, ceramah agama yang disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Muhibin Bungin Kiai Haji Muhammad Sobari, serta doa bersama Sabtu 26 April 2025. Ketua Pelaksana Kegiatan Hajah Hamdiah Al-Banjari mengatakan haul ini merupakan yang pertama kalinya digelar khusus untuk jemaah perempuan di Desa Jimamun. Hamdiah menuturkan kegiatan haul ini bertujuan untuk mengenalkan lebih luas sosok Datuk Kalampayan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa Kalimantan Selatan memiliki seorang ulama besar yang terkenal hingga ke mancanegara dengan keturunan yang juga dikenal alim. Tujuannya mengadakan haul, ya kan? Tujuannya mengadakan haul karena ini haul Datuk Kalampayan atau haul Datuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini untuk perempuan ini baru ini. Jadi kami di sini mengadakan tuh perdana. Nah, dan mungkin di lain-lain belum ada, cuman Jimamun yang mengadakan. Nah. Meskipun baru pertama kali dilaksanakan, Hamdiah berharap kegiatan haul ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk turut mengadakan kegiatan serupa demi memperoleh keberkahan dari ulama yang dihauli. Jadi tujuannya untuk lebih mengetahui tuh. Nah, mengetahui bahwa di daerah kita khususnya Kalimantan Selatan, daerah Banjarmasin itu kita punya seorang ulama besar yang terkenal sampai ke luar negeri. Nah, jadi anak cucunya sampai ke luar negeri dan alim-alim semua. Nah, jadi tujuannya memperkenalkan lawan orang banyak istilahnya. Nah, apa tujuan kita mahauli ini? Mudah-mudahan nanti ke depannya Jimamun yang mulai, yang lainnya ikut. Nah, jadi tujuannya kita supaya mendapat keberkahan daripada sahibul haul. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Balangan tahun 2025 sampai 2029 di Aula 1 Baperida Balangan, Paringin Selatan, Senin 28 April 2025. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang dalam rangka penyusunan rancangan pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2025 sampai 2029 di Aula 1 Baperida Balangan, Paringin Selatan, Senin 28 April 2025. Bupati Balangan Abdul Hadi secara resmi membuka acara tersebut. Dalam sambutannya ia menekankan pentingnya penyusunan RPJMD sebagai arah pembangunan daerah 5 tahun ke depan. Bupati juga menyampaikan rasa bangganya atas capaian percepatan pembangunan di berbagai bidang selama 4 tahun terakhir, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur pedesaan, dan penataan kota. Abdul Hadi pun mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Balangan yang telah mengantarkan berbagai penghargaan untuk daerah, terutama dalam bidang pelayanan publik dan inovasi daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kabupaten Balangan Rahmadi Yusni mengatakan, untuk target RPJMD kali ini mencakup 8 indikator makro, meningkat dari 5 indikator sebelumnya. Indikator tersebut meliputi Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, angka kemiskinan, rasio Gini, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, indeks kualitas lingkungan hidup, penurunan intensitas gas rumah kaca, serta indeks daya saing daerah. Ya, kalau harapan kami dengan RPJMD ini dengan nantinya Renstra dengan RKPD selaras. Artinya ketika SKPD menyusun program kegiatan, jelas sasaran akhirnya nyambung atau bermuara berujung kepada target RPJMD. Hadir dalam kegiatan Wakil Bupati Balangan unsur Forkopimda Balangan, Ketua GOW Balangan, Kepala SKPD, Camat, Mitra Perusahaan, Perbankan, serta menghadirkan narasumber dari Bapeda Provinsi Kalsel dan PT Adaro Indonesia. Nanda Yuliarti dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka mendukung upaya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi dan edukasi B2SA Goes to School di SMP Negeri 1 Paringin, Senin 28 April 2025. Dalam rangka mendukung upaya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi dan edukasi B2SA Goes to School di SMP Negeri 1 Paringin, Senin 28 April 2025. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan Neneng Jamilal, perwakilan tim penggerak PKK Balangan Elianor, Kepala SMP Negeri 1 Paringin Anwar Fadli, para guru, serta para pelajar. Dalam sambutannya, Neneng Jamilal menyampaikan apresiasinya atas kesempatan untuk menggelar program edukasi B2SA Perdana tahun 2025 di SMP Negeri 1 Paringin. Ia menjelaskan bahwa program ini akan berlanjut ke seluruh jenjang pendidikan di Balangan dengan sasaran sebanyak 2.600 pelajar tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA sederajat. Menanggapi hal ini, Kepala SMP Negeri 1 Paringin, Anwar Fadli menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas terlaksananya sosialisasi ini. Ia berharap program serupa bisa kembali digelar di tahun mendatang. Sementara itu, narasumber dari Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Balangan, Hanifah Rida, mengatakan edukasi B2SA ini sangat penting bagi anak-anak untuk memahami konsep makanan yang sehat sebagai bekal sehari-hari. Dalam rangka mengedukasi siswa dan siswi yang menjadi sasaran kegiatan kita, bagaimana makanan menu yang beragam, bergizi, dan seimbang untuk bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, untuk bekal mereka untuk mengkonsumsi makanan yang sehat di sekolah. Kita sudah sampaikan apa itu menu yang beragam, apa itu menu yang bergizi seimbang, dan menu yang aman. Kemudian harapannya untuk kedepannya setelah kegiatan ini, anak-anak bisa paham, mengerti, dan bisa melaksanakan apa yang sudah kami sampaikan, sehingga mereka bisa mengkonsumsi makanan yang memang bergizi, seimbang, dan aman untuk kesehatan mereka semua. Ia berharap melalui kegiatan ini kedepannya anak-anak dapat memahami, mengerti, dan menerapkan ilmu yang diberikan, sehingga mampu mengonsumsi makanan bergizi, seimbang, dan aman demi mendukung kesehatan mereka. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Baby Putrisari dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.